Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa rahimna wa ikhwanina nabiyya wa muslimin wa syahida wa sallam wal malaikatu muqarrabin wal musannifina mukhlasin wa wal mujahidin fi sabilillah alamin. Subhanallah jama'a ya kamu syahid azama wa bari wa bari wa sallallahu alaihi wasallam asyhadu an la ilaha illallah sallallahu alaihi wasallam wa subhanallah subhanallah jami'al mu'minina wa mu'minat sallallahu alaihi wasallam ya jemaah mustawab wa khususan man aqafa hadal majlis syai'an lillahi ta'ala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang ke-29 pada halaman 227. Man waqara sahiba bid'atin faqad ta'ana ala hadamil islami. Rawahu Tabarani. Man utawi sapa wong iku waqara ngegungake sapa man sahiba bid'atin ing wong kang duweni bid'ah utawi ahli bid'ah iku faqad ta'ana mongko temen-temen nulungi sapa man ngalah hadamil islami ing atase ngerobohake agama Islam. Rawahu wis riwayatake hadis sapa At-Tabarani, Imam Tabarani. Arti dari hadis ini secara tarjamah adalah barang siapa yang menghormati ahli bid'ah sungguh dia telah membantu untuk menghancurkan agama Islam. Hadis riwayat Tabarani. Nah, para jamaah yang dimuliakan Allah, man wa sahibul bid'ah, yang dimaksud dalam hadis itu sahibul bid'ah siapa? Nah, kita harus tahu bahwa definisi daripada bid'ah itu adalah satu amalan ibadah yang pada masa Rasulullah belum ada. Kemudian ada menyusul. Nah, bid'ah ini menurut Syafi'iyah, menurut Ahli Sunnah wal Jamaah yang kasemila kismah, maka dibagi jadi dua, ada bid'ah dhalalah, ada bid'ah hasanah, ada bid'ah sayyi'ah. Jadi amalan yang belum pernah terjadi pada masa Rasulullah atau amalan yang muncul setelah Rasulullah wafat. Jadi sepeninggal Rasulullah itu muncul amal-amal itu menurut Asy-Syafi'iyah atau menurut Ahlussunnah wal Jamaah itu terbagi menjadi dua, yakni bid'ah hasanah dengan bid'ah sayyi'ah. Bid'ah hasanah adalah hal-hal yang baru, hal-hal yang muncul setelah Rasulullah wafat tapi mengandung kebaikan-kebaikan. Ini contohnya banyak sekali bid'ah. Yakni adalah peringatan hari-hari besar, peringatan Maulid Nabi. Zaman Nabi belum ada peringatan Maulid, itu belum ada. Belum ada sholawat Al-Barzanji, belum ada sholawat Simtud Duror, belum ada sholawat-sholawat yang lainnya.
Yang ada salawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad itu. Jadi apakah itu bid'ah? Ya bid'ah karena memang munculnya setelah Rasulullah wafat. Seperti peringatan Maulid Nabi. Itu muncul pada saat perang salib pada masa Salahuddin Al-Ayyubi. Secara psikologis ketika saat itu pasukan Islam melawan pasukan salib, ini selalu terpukul, kalah. Seakan-akan pasukan itu sudah putus asa pada prajurit, nggak ada semangat. Maka Salahuddin Al-Ayyubi mengumpulkan mereka, mengadakan peringatan, memperingati lahirnya Rasulullah dengan menyebutkan zikru siratul Nabi, memperingati, menyebutkan, menuturkan, menyampaikan sejarah hidupnya Kanjeng Nabi, perjuangannya Kanjeng Nabi. Maka para perjuang Islam, para tentara Islam terinspirasi, terbuka, termotivasi sehingga semangat untuk memperjuangkan agama Islam, memperjuangkan sunnah-sunnah Nabi, memperjuangkan menjaga ikhlas kalimatillah. Ini jadi itu memang bid'ah tapi hasanah, banyak kebaikan-kebaikannya. Nah, kalau bid'ah yang hasanah seperti ini dilakukan, nah ini itu tidak ada mati. Dan dimaksud dari sini adalah bid'ah. Shahibul bid'atin ini adalah shahibul bid'ah sayyi'ah. Banyak bid'ah sayyi'ah itu juga ada. Di amalan-amalan yang sifatnya cara membaca sholawat itu diiringi dengan dangdutan, mengikuti hawa nafsunya. Nah ini bid'ah sayyi'ah. Kalau saya diikuti dengan rebana, kemudian diikuti dengan penuh khusyuk, tawadhu, ikraman lin nabi, itu baik. Tapi kalau itu kemudian yang nyanyi pakaiannya tidak menutup aurat, kemudian diikuti dengan joget-joget koplo yang kita hawa nafsu saja, nah ini sama saja dengan ya kurang tidak menghormati Nabi. Ucapannya menghormati Nabi tapi sikap-sikapnya bertentangan dengan apa yang diperintahkan, yang diajarkan, dicontohkan oleh Nabi. Nah ini sayyi'ah, bid'ah yang tidak baik, tidak boleh. Nah, contoh seperti itu. Makanya di sini man waqara shahibul bid'atin faqad a'ana 'ala hadamil Islam. Jadi kalau orang yang mengagungkan seperti itu, ya ini makanya termasuk hadamil Islam. Awal hadis sekali pada hadis yang berikutnya salasin, hadis yang ke-30. La hasada illa fi isnaini. La hasada ura ana kepengin iku mawujud. La hasada ora ana kepinginan iku mawujud. Ora ana hasud itu ya kepengin illa fi isnaini kecuali ing dalem rong perkara. Rajulun suwiji wong lanang atahu kang maringi ing rajul sapa Allah Gusti Allah Al-Qur'ana ing Qur'an. Fahuwa utawi rajul iku yakunu jumenengi sapa rajul bihi kelawan Al-Qur'an ana al-laili ing tengah wengi wa ana an-nahari lan ing sepanjang hari. Wa ana wa rajulun lan wong lanang atahu kang paring ing rajul sapa Allah Gusti Allah malan ing bondo. Fahuwa utawi rajul iku yunfiquhu nafaqahake sapa rajul ing mal ana al-laili ing dalem tengah wengi sepanjang malam wa ana an-nahari la sepanjang hari lan sedawan-dawan. Nah, rawahu Syaikhun.
Rawahu riwayatake ing hadis sapa Syekhoni Imam Bukhari Muslim. Nah, tidak boleh hasud kecuali dalam dua hal. Nah ini. Jadi hasud, iri, kepingin itu dilarang di dalam agama Islam. Ini tidak boleh. Misyari hasil hasad umumnya. Tapi dalam hal ini boleh kita hasud pada dua hal. Yang pertama, orang yang diberikan Al-Quran oleh Allah, artinya diberikan di sini mampu membaca Al-Quran, kemudian dia membaca Al-Quran itu, menggunakan Al-Quran itu ana alai di sepanjang malam. Saat ini baca Quran, begini maca Quran, wa ana hari dan tulan sepanjang hari. Tegese rino wengi siang malam mengamalkan Al-Quran ini. Kok enak wong sing direzekeni diberi kekuatan seperti ibadah Al-Quran seperti itu lah, kita boleh ngiri. Wah, aku yo kepengin kuwi. Ini boleh hasil di situ itu. Kalau ada hal-hal yang lain enggak boleh. Kemanfaatan yang lainnya. Nah, jadi kepengen iri sesuatu yang baik itu ini boleh. Soal dalam dua hal. Yang pertama, iri karo wong sing ahli Quran, kepengin kaya wong ahli Quran kuwi. Yang kedua, warajulun atallahu malan. Orang yang diberi harta dan sepanjang malam, sepanjang hari rino wengi. Nah ini lah basa Jawane rino wengi. Kok terus sepanjang malam tulu laili buluhu sepanjang malam dek itu tidak. Ini menggambarkan tidak kenal malam, tidak kenal siang. Yunfiquhu fi sabilillah, menggunakannya, menginfakkan dari jalan Allah. Siang malam. Raro lah bengi pengajian yo saujung-ujung dibantu. Enak pengajian, enak wong nang kampung digekne kopi. Ini selalu seperti itu. Siang hari anak kerja bakti tanpa ada diperintah, wis digawe sarapan, ditukok sarapan, tukok rokok. Lain ada orang fakir miskin tidak, ya sudah. Ini turun nahar waktu lain. Gak kenal malam, gak kenal siang, selalu menggunakan hartanya yunfiqu amwalahu fi sabilillah. Ini itu perlu kita ireni. Kita boleh hasud menurut Kanjeng Nabi, hasud seperti hasud. Apa hasud hasanah? Ya, kepengen hal-hal yang baik itu kan boleh. Bahkan yang namanya hasud itu kalau menurut Al-Ghazali itu kan berbagi tiga. Jadi yang pertama, ini kasih yang dilarang itu apabila ada orang mendapat kenikmatan oleh rezeki. Nah ini oleh rezeki. Tanggone ya mendapatkan rezeki bisa membeli sepeda motor, bisa membeli apa? Nah, ini hasud, iri tapi iri yang dengki, ada iri dengkinya. Itu kepengen wah apa itu. Sampai-sampai saya hasud akhirnya terus ada yang mencuri, lah itu dicuri. Hasud itu kalau orang lain mendapat kenikmatan enggak senang dan kepengen kenikmatan berpindah pada dirinya, itu yang pertama, yang paling apik. Yang kedua, hasud itu ada orang yang mendapat kenikmatan, nah, enggak senang walaupun tidak mengharapkan kenikmatan itu berpindah pada dirinya, enggak senang itu. Kemudian yang ketiga, ini agak ya pokoknya ada orang menyanyi dia gak suka gitu aja. Jadi gak kesaingan itu. Nah, dalam hal membaca Al-Quran ini seperti wah togone ngomong dari Quran, aku juga pengen terus saya juga deres Quran dari ngomongin lah, ini kan baik itu. Makanya boleh kacau itu menurut Kanjeng Nabi seperti itu. Yang kedua tentang menggunakan hartanya. Jadi ini kesalahan pribadi dan kesalahan sosial. Menggunakan harta itu termasuk kesalahan sosial. Kenapa? Karena bersinggungan dengan ijtima pada masyarakat, pada jamaah ini.
Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sunbulatin mi'atu habbah. Wa Allahu yudhi'u liman yasha. Jadi barang siapa yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, itu gambaran dalam Al-Quran seperti orang yang menanam satu biji. Dari satu biji itu tumbuh jadi 7 tangkai. Masing-masing tangkai itu ada 100 biji, jadi sampai lipat 700 kali. Hadis yang menyebutkan jadi orang beramal soleh itu lipatkan ganjarannya mulai dari 10 kali sampai 700 kali. Subhanallah. Ini lah hadis-hadis ini kaitannya dengan Jamiah Nahdlatul Ulama, bahwasanya di dalam organisasi Jamiah Nahdlatul Ulama ini kita boleh saling mengirai hal yang kebaikan, mengembangkan keagamaan dan mengembangkan kesalahan sosial ini. Nah, di sini jadi temannya boleh ini seperti ini. Jadi FBC sini pengajian, aku bisa ke pengajian bahasa ini boleh. Jadi selain istibaqul fil khair, berlomba-lomba dalam hal kebaikan, istibaqul khair. At-Taliyah hadis ke-31. Hadis yang nomor 31. As-sakhiyu qaribun minallahi qaribun minal jannah qaribun minan nasi ba'idun minan nari wal bakhilu ba'idun minallahi ba'idun minal jannati ba'idun minan nasi qaribun minan nar wal jahilu sakhiyun ahabbu ilallahi min abidin bakhilin rawahu Tirmidzi. Asaki utawi wong sing loman, orang yang dermawan, iku qaribun parek cedhek minallahi saking Gusti Allah. Iku qaribun cedhek minallahi saking Gusti Allah. Qaribun tur ya cedhek minal jannati saking swarga. Qaribun tur ya cedhek minan nasi saking menungso. Ba'idun adoh minan nari saking neraka. Orang yang sahi, orang yang dermawan, wong sing loman, cedhek karo Gusti Allah, dekat dengan Allah. Orangnya dekat dengan surga, dekat dengan manusia, tapi jauh dari neraka. Ini loman. Loman itu tidak harus orang yang dermawan, itu orang yang bersedekah itu tidak harus besar, tapi keikhlasan hatinya. Itu seperti orang yang bersedekah memberikan seteguk air dengan ikhlas, itu sedekah yang luar biasa. Ini memberikan sedekah seteguk air di masjid-masjid itu kok nih ada apa minuman dalam kemasan ditumbuk silahkan siapa yang butuhkan ambil gratis di situ. Nah, karena masjidnya pinggir jalan raya, maka ada orang yang siang itu sholat zuhur musafir belok mampir ke masjid untuk sholat zuhur. Nah, ngelak di situ ngambil 1 gelas. Nah, ini sedekah yang sudah ikhlas seperti inilah termasuk orang yang sahih. Ini orang yang seperti itu qaribun min Allah, dekat dengan Gusti Allah, dekat dengan surga, dekat dengan manusia. Lah, tahu siapa itu yang menaruh minuman yang ada di masjid yang gratis itu? Oh, itu Pak Fulan. Oh iya, ketika itu Fulan, Pak Fulan terima kasih. Kalau ini kalau ikut menikmati, oh nggih monggo. Lah ini dekat dengan manusia. Dengan tetangganya suka berderma, suka sedekah, itu cerdik itu. Kalau orang itu kaya, punya harta, maka tetangga ikut menjaganya. Nah, ini itu orang kaya itu manfaatnya itu. Orang kaya seperti itu.
Ba'idun minan nar. Ba'idun minan nar. Jauh dari neraka. Ada kisah dalam hadis, dalam Bukhari itu disebutkan ada dengan hadis rohir. Hadis rohir itu hadis potong roti. Ada orang yang kalau waktu Bani Israel itu bersedekah sepotong roti. Dan orang itu karena memang ya tidak jauh dari Tuhannya, dia itu bermimpi ketika mati akan disiksa oleh Allah. Ketika disiksa maka saat malaikat itu akan memukulnya, maka potongan roti yang disedekahkan itu yang menghalangi, yang melindungi. Hadis itu terkait hadis roti, hadis roti. Nah inilah manfaatnya orang yang bersedekah. Makanya di dalam Al-Quran itu akhir dari surat apa itu kan. Jadi orang-orang yang kafir, orang-orang yang sudah mati itu, ya Allah kembalikanlah aku sehari saja ke dunia, maka akan fa'asodaku aku minat sholihin. Saya akan menjadi orang yang baik, orang yang suka bersedekah. Di situ bukan aku akan sholat yang khusyuk, tidak, tapi akan bersedekah. Ini sedekah yang ikhlas itu sangat bermanfaat kepada kita saat di akhirat. Lain. Kemudian orang yang sudah meninggal dunia, orang tua meninggal dunia, itu boleh kita mensedekahkan atas nama almarhum, almarhumah. Tasaddaku an anfusikum mautakum, pesan Kanjeng Nabi. Bersedekahlah untuk diri kamu sendiri dan untuk orang-orang yang sudah mati dari kalian. Nah, karena orang tua sudah meninggal dunia, nah ya Allah, kula sedekah niki ya, memberikan sedekah menolong fakir miskin niki kula nyuwun ya Allah ganjaranipun kula hadiahkan datang simbah kula, datang bapak kula, datang sederek kula. Ini ibadah itu. Ketika haji kemudian kita umrohkan, kemudian saya labbaik Allahumma umrotan dengan bapak kula, baik boleh diumrohkan, mendapatkan pahalanya umroh ini. Itu sedekah. Nah, wal bakhil utai wong sing cetil. Cetil itu kalau bahasa Pacitan apa? Ya medit. Nah, medit itu medit bahasa. Wal bakhil lan utai wong kang medit iku ba'idun atuh minallah saking Allah, ba'idun tur ya atuh minal jannati saking swarga, ba'idun ya atuh saking minan nas saking manungsa, qaribun wong iku cedhek minan nari saking neraka. Orang itu kalau cetil lek medit niku cedhek neraka, adoh ka Gusti Allah, adoh saka swarga, adoh saka manungsa. Jadi nggak kenal orang, nggak kenal tonggo, orang tahu sedekah. Ada kegiatan-kegiatan kemasyarakatan atau kegiatan agama di lingkungannya cuek, itu cuek. Ini wal bahiru ba'idun minallah, ba'idun minal jannah, ba'idun minan nas, qaribun minan nar. Wong qaribun kaya minan nar. Salahe bakhil. Pengen qaribun minal jannah ya aja bakhil. Sing sregep. Jumat ana napa niku kota amal sing liwat Israel itu jamu dicekel wis klothok terus. Ya berapa hukumnya besar kecilnya, amal itu yang paling bahkan kelanggengannya. Ya senajan mungkin 10.000 setiap bulan, setiap pulang setiap Jumatan 10 alhamdulillah. Ini bisa itu bagus. Mampune 2.000 ya 2.000 sudah. Dawam terus itu setiap Jumat tidak dilupakan. Itu bagus. Wal jahilu tahu wong bodho iku sakhiyun kang loman iku ahabbu luwih disenengi ilallah wa pengasan Gusti Allah. Min abidin katimbang sapa wong sing ahli ibadah bakhilin kang
katil iki lho. Wong goblok. Wong goblok itu tegese ibadah ora patek, biasa-biasa saja. Sahiyun sing loman iku ahabu lebih dicintai Allah daripada orang yang ahli ibadah tapi medit ini gak tahu sedekah ini pinter ibadahnya kenceng wiritane dawa dungane mantap tapi gak tahu sedekah medit itu kalah dengan orang yang gak pada ibadah biasa-biasa saja tapi sahiyun. Jadi orang yang bodoh itu tapi orang ini suka berderma. Tapi kalau orang ini berderma, ngapunten, ning ora tau salat, ning apa ya alhamdulillah boten. Wal jahil itu orang ya sih ngibadah, salat ya segenep. Ning cara keilmuane lah niku tabakhur ilmunya itu biasa-biasa saja. Katakan orang awam. Itu senengnya apa? Daripada orang ahli ibadah, jumung ibadah. Lah Jumatan jam 10 wis teko kono. Ning cedhek, medhit. Tanggane kekurangan ya tok aruh seperti itu. Lah niku sing bodho niku seneng sedekah itu lebih disuka oleh Allah daripada ustadz, yai, apapun pangkat yang digelarkan oleh masyarakat. Di situ dalam hal ibadah, dalam hal agama dia lebih maju daripada orang lain, tapi dia nggak pernah bersedekah. Dengan tasodaku anfusikum wa an maukum, bersedekahlah untuk diri kalian sendiri dan untuk orang-orang yang sudah mati dari keluarga di antara kamu. Kalau sedekah hadiahkan ganjarannya kepada teman boleh Pak? Boleh. Pada saudara boleh. Pada orang apalagi orang tua. Nah, ini malah kewajiban kita untuk selalu mengirim pada orang tua. Ini sebagai waladun sholihun yad'ulahu di sini. Mendoakan itu tidak hanya Allahumma ighfirli dzunubi wal walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Bukan itu saja. Bisa dihubungkan dengan apa niku bersedekah. Ini dari hadis ini tentang sedekah, tentang sahih. Tadi hadis ke-30 Allah memberikan harta pada seseorang di mana orang itu selalu menginfakkan hartanya ke arah siang dan malam, itu boleh dipingini. Yang kedua, orang yang sahih, orang yang dermawan itu lebih dicintai Allah daripada orang yang yang bakhil. Orang yang bakhil itu adoh koswarga, cedek neraka. Tapi orang yang sahih, orang yang dermawan itu jauh dari neraka, dekat dengan surga. Bahkan orang yang bodoh tapi wong kuwi sregep infak, sregep sedekah lebih dicintai oleh Allah daripada orang yang ahli ibadah, sregep ibadah ora tahu sedekah. Apa artinya di sini? Tapi bisa memetik arti sini, harta, gambaran harta adalah kehidupan dunia. Orang yang hatinya tidak begitu terpaut dengan harta dunia itu dicintai oleh Allah. Dibuktikan begitu ringannya, begitu ikhlasnya orang ini selalu mendermakan, mensedekahkan, menginfakkan hartanya untuk Allah. Ini. Jadi nilai pesan moralnya di sini adalah tidak terikat dengan harta dunia. Ini artinya tidak. Nah, yang paling habis siapa? Ahli ibadah yang ahli sedekah. Itu yang baik oleh Nabi Sulaiman. Sugih berebu ya ahli sedekah itu. Imam Malik, saudagar yang kaya raya, ahli sedekah, santri ini mangan gratis, semua dibiayai,
yang melanjutkan akan dibiayai ya ini yang disebutkan hanya orang yang bagus alim ngilmu dikekne bondo dikekne bahkan masih disangoni santri gitu. Itu sahyun, itu orang yang terbaik kalau gitu. Nah, ini pandangan yang terjelek saja, penilaian terjelek saja, bukan terjelek maksudnya terendah dari kebaikan berikan sedekah itu adalah wong sing dudu sregep sedekah kuwi luwih disinten Gusti Allah timbang sing ahli ibadah ora tau sedekah, apalagi yang ahli ibadah ahli sedekah. Ini saya kira itu demikian para jamaah yang berbahagia. Jadi pesan moral dari sini bisa dikatakan bahwa lah kalau kaitannya dengan itu gimana Pak? Nah, ini walaupun sudah seperti itu dalam perjuangan ya kita gunakan sahyun fil ijtimai. Jadi ya kita mereka harga kita untuk napa dulu digunakan sebagai perjuangan mengembangkan organisasi secara ilahi ta'ala. Karena memang Jamiah Nahdlatul Ulama adalah organisasi kemasyarakatan keagamaan ijtimai dini. Jadi mengembangkan agama ala manhaj ahli sunnah wal jamaah ini. Jadi harta kita juga aktif di NU, kita juga aktif sergap bantu NU. Kalau sekarang ada NU Care, Lajisnu, nah ini kita sedekah, kita amal, zakat, kita sedekah lewat sana. Dan di sana digunakan untuk membantu, untuk menyalurkan kepada yang berhak. Ini NU berjalan kuat pahamnya dalam mempertahankan idealisme daripada Nahdlatul Ulama. Sementara kita sebagai support kepada Nahdlatul Ulama. Demikian para jamaah sekali lagi yang bisa disambut pada malam hari ini. Memang situasinya hujan, aras-arasan, tapi alhamdulillah kita bisa hadir di sini. Ini adalah al-ibadatu ala qadrillah. Semoga kehadiran kita ini dicatat sebagai amal sholihah dan tidak menjadikan kita riya. Kilo, serkepelah. Semoga penyakit-penyakit itu menjadi hilang. Ini yang bahaya kan di situ. Semoga Allah selalu melindungi kita dari sifat-sifat keburukan dalam hati kita yang bisa menghilangkan keikhlasan yang bisa menghilangkan pahala ibadah kita. Allahumma amin. Demikian mari kita dengan bacaan adalah alhamdulillahirabbil alamin subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.